profesional. Warta Ekonomi, perspektif baru bisnis dan ekonomi. Dengan wawasan luas dan terbuka, sajikan berita dunia usaha. Dengan teknologi dan inovasi, menyimak perkembangan yang Anda perlukan. Warta Ekonomi, Mitra usahawan dan profesional. Warta Ekonomi, perspektif baru bisnis dan ekonomi. Warta Ekonomi. Dengan wawasan luas dan terbuka, sajikan berita dunia usaha. Dengan teknologi dan inovasi, menyimak perkembangan yang Anda perlukan. Warta Ekonomi, Mitra usahawan dan profesional. Warta. Hadirin yang terhormat, wartaekonomi.co.id mempersembahkan e-awarding Indonesia Best BUMD Awards 2021. Region, the frontline of Indonesia's economic recovery. Acara ini didukung oleh Acara ini dikelola oleh Kuadran 1 Komunika. Hadirin yang terhormat, inilah persembahan wartaekonomi.co.id e-awarding Indonesia Best BUMD Awards 2021. Region, the frontline of Indonesia's economic recovery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh hadirin yang kami hormati. Senang sekali pada siang hari ini saya Tia Yustia bisa menjadi bagian dalam acara e-awarding wartaekonomi.co.id Indonesia Best BUMD Awards 2021. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dan pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada seluruh hadirin yang sudah meluangkan waktunya bergabung secara live hari ini melalui Zoom maupun secara streaming di akun YouTube dari wartaekonomi.co.id. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang merupakan keynote speech kita hari ini, yaitu Bapak Dr. Insinyur Erlangga Hartarto, MBA, MMT, IPU, yang sudah bergabung secara virtual. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO dan Chief Editor wartaekonomi.co.id yang hari ini akan menyerahkan penghargaan secara virtual kepada Bapak dan Ibu yang sudah terpilih. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih, selamat datang kepada Direktur Bisnis wartaekonomi.co.id yaitu Bapak Edi Nurmansyah. Dan ini juga ada salam yang hangat dari founder dan juga Presiden Komisioner wartaekonomi.co.id Bapak Fadel Muhammad, yang mohon maaf sekali pada kesempatan siang hari ini beliau tidak dapat hadir karena kesibukan beliau yang luar biasa demi memajukan Indonesia. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung acara pada siang hari ini, dan ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Paljaya, juga PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau Bank Kalsel, PT Bank Pembangunan Daerah Banten atau Bank Banten, PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau Bank Jateng, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, PT BPD Sumatera Utara, PT Bank DKI, terima kasih kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, Perumdam Tirta Pandalungan
Kabupaten Jember. Terima kasih juga kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur atau Bank UMKM Jatim. Terima kasih kepada PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta, Perumda Pasar Jaya, PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh pendukung pada siang hari ini dan juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan Indonesia Best BUMD Awards 2021 dalam e-awarding.wartaekonomi.co.id. Dan seperti kita ketahui bahwa di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang ini masih berlangsung dan kita semua masih menunggu antrian dari vaksinasi, dan selamat untuk Anda yang sudah mendapatkan bagian untuk vaksinasi, termasuk salah satu dari CEO kita juga sudah mendapatkan vaksinasi. Selamat Pak Muhammad Ihsan. Dan juga hari ini berbagai elemen serta institusi dan juga masyarakat ini masih bersama-sama bergotong royong untuk keluar dari badai pandemik. Tidak terkecuali badan usaha milik daerah, atau BUMD. Dan berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah atau PP Republik Indonesia nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah atau BUMD yang merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Dan selain itu pasal 4 juga menyatakan bahwa BUMD terdiri atas dua bentuk, yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Nah, dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah, bahwa pendirian BUMD ini bertujuan untuk yang pertama, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Tentu. Dan yang kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan juga potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang ketiga, ini juga memperoleh laba atau keuntungan. Baik, dan pada pengawasan keuangan pada pembangunan atau bisa disebut dengan BPKP yang dilansir dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Republik Indonesia bahwa terdapat 892 BUMD yang ada di kabupaten atau kota dan 205 BUMD yang ada di tingkat provinsi pada tahun 2019, sehingga terdapat total ada 1092 BUMD yang ada di Indonesia pada tahun 2019. Dan dengan kata lain, bahwa peran dan juga potensi masif yang dimiliki oleh BUMD ini sangatlah penting di dalam mendukung kebijakan dan program pemulihan ekonomi nasional yang memang dicanangkan pemerintah pusat. Nah, oleh karena itu, Warta Ekonomi ingin memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada BUMD yang ada di Indonesia dengan kontribusi penghargaan daerah, inovasi perusahaan, dan pelayanan masyarakat yang sangat baik melalui penghargaan Indonesia Best BUMD Awards 2021. Dan acara ini juga diselenggarakan atau dikelola oleh Kuadran 1 Komunika, dan yang mana Kuadran 1 Komunika ini merupakan salah satu grup bisnis Warta Ekonomi di bidang jasa event organizer, baik event offline maupun event online. Baik, kepada hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada siang hari ini dan demi kembali membangkitkan semangat kita semua walaupun bersama-sama kita masih dalam situasi pandemik COVID-19 ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, berbangsa
Hadirin disilahkan duduk kembali. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Semoga ini menumbuhkan kembali semangat kita dan juga rasa cinta kita terhadap tanah air. Baik Bapak Ibu, untuk mengetahui seperti apa perjalanan wartaekonomi.co.id untuk menentukan para penerima penghargaan dalam e-awarding Indonesia Best BUMD Awards 2021 ini. Nah, kita akan melihat perjalanannya dan apa saja kategori yang sudah disiapkan oleh wartaekonomi.co.id. Kita saksikan tayangan berikut ini. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD adalah salah satu institusi yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui daerah. Berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang dilansir dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, terdapat 892 BUMD yang ada di kabupaten kota dan 205 BUMD yang ada di tingkat provinsi pada tahun 2019. Dengan kata lain, terdapat total 1097 BUMD yang ada di Indonesia pada tahun 2019. Badan Pusat Statistik dalam laporan statistik keuangan BUMN dan BUMD pada tahun 2019 mencatat total aset yang dimiliki BUMD adalah sebesar 800,2 triliun rupiah. Sementara itu, total ekuitas BUMD adalah sebesar 165,5 triliun rupiah dan laba bersih BUMD adalah sebesar 14,9 triliun rupiah di tahun 2019. Ketiga nilai ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2018. Dengan kata lain, peran dan potensi masif yang dimiliki BUMD sangatlah penting di dalam mendukung kebijakan dan program pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, momentum pemulihan ekonomi nasional perlu terus didorong dengan memperkuat sinergi semua pihak, baik institusi pemerintah pusat atau BUMN dan daerah atau BUMD, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga penjamin simpanan, perbankan, dan berbagai pihak lainnya. Penghargaan Indonesia Best BUMD Awards 2021 Region The Frontline of Indonesia's Economic Recovery adalah penghargaan setinggi-tingginya dari Warta Ekonomi kepada para BUMD yang ada di Indonesia dengan kontribusi pengembangan daerah, inovasi perusahaan, dan pelayanan masyarakat yang sangat baik. Region The Frontline of Indonesia's Economic Recovery dipilih sebagai tema dikarenakan BUMD adalah salah satu garda terdepan agen pemulihan ekonomi Indonesia melalui pelayanan dan kinerja pembangunan daerah. Cepat atau tidaknya pemulihan ekonomi nasional sangat bergantung dari daerah. Dalam penghargaan Indonesia Best BUMD Awards 2021, Region The Frontline of Indonesia's Economic Recovery kali ini, tim peneliti Warta Ekonomi menggunakan analisis media monitoring melalui content analysis. Media monitoring tersebut melihat berbagai sentimen positif yang muncul di media mainstream dan media sosial yang ada dari periode Agustus hingga Desember 2020. Indikator penilaian yang digunakan antara lain publikasi, inovasi, dan layanan masyarakat. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang Indonesia Best BUMD Awards 2021, Region The Frontline of Indonesia's Economic Recovery. Baik, itulah dia perjalanan dari wartaekonomi.co.id untuk menentukan siapa sajakah nama-nama perusahaan yang pada siang hari ini akan membawa pulang penghargaan dalam e-awarding Indonesia Best BUMD Awards 2021. Baik, walaupun di masa pandemi COVID-19 kita tahu sekali ya bahwa tidak hanya Indonesia namun juga dunia ini merasakan dampaknya. Namun, ini tidak melunturkan semangat dari Bank Kalsel yang membuat
berinovasi dengan memberikan semangat baru kepada corporate dengan membuat tagline baru di tahun 2020. Seperti apa tagline-nya? Kita saksikan tayangan berikut ini. Kalimantan Selatan, sebuah tempat di mana kita merasa nyaman, ramah tamah, penuh persaudaraan. Alamnya kaya akan hasil bumi, merupakan anugerah tak terhingga, suatu potensi luar biasa bagi kesejahteraan masyarakatnya. Bank Kalsel hadir, berperan serta bersama pemerintah, mewujudkan pembangunan daerah, membantu pihak swasta, membuka peluang usaha, menjadi bagian bagi masyarakat mandiri dan sejahtera. Bergerak bersama, menuju Banua yang mapan, mandiri dan terdepan. Bank Kalsel, setia melayani, melaju bersama. Wow, Bank Kalsel, setia melayani, melaju bersama. Itulah dia tagline terbaru dari Bank Kalsel yang sudah di-launching di tahun 2020, tahun lalu. Baik, kepada Bapak dan Ibu, belum lengkap rasanya nih kalau tuan rumah belum menyapa kita semua. Dan saya juga ingin melihat wajah dari CEO dan sekaligus Chief Editor Warta Ekonomi yang sudah alhamdulillah mendapatkan bagian vaksinasi COVID-19. Langsung saja yang kami hormati Bapak Muhammad Ihsan. Silakan Pak Ihsan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, MBA, MMT, IPO, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Terima kasih yang akan memberikan keynote speech-nya pada acara ini. Dan juga saya juga ingin mengucapkan salam pada Bapak Fadel Muhammad, founder dan Presiden Komisioner dari wartaekonomi.co.id yang hari ini hanya hadir secara virtual. Tadi sudah disampaikan tidak dapat langsung hadir di studio. Dan juga saya juga ingin mengucapkan salam kepada Bapak Hidayat Sigit Suryanto, Dirut dari PD Paljaya, kemudian Bapak Fahmi Bagus Mahesa, Dirut dari BPD Banten, kemudian Bapak Amri Mauraga, Dirut BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, kemudian Bapak Muhammad Budi Utomo, Dirut dari BPD Sumut, kemudian juga Bapak Yunsak LH Halkon, Dirut dari BPD Jambi, kemudian Bapak Adi Setiawan, Dirut dari Perumdan Tirta Pandalungan Kabupaten Jember, dan juga Bapak Yudi Wahyu, Dirut BPR Jawa Timur, kemudian Bapak Arif Nasruddin, Dirut dari Perumda Pasar Jaya, dan seluruh pimpinan dari BUMD yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah hadir di acara penghargaan yang khusus kami adakan untuk BUMD agar BUMD dapat mengembangkan bisnis dari berbagai daerah sehingga pertumbuhan ekonomi dari berbagai daerah bisa membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan perekonomian pada akhir hari ini dan update mengenai warta ekonomi itu sendiri. Mohon dapat ditayangkan presentasinya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita semua sudah tahu, tadi sudah disampaikan oleh MC kita bahwa vaksin telah tiba sehingga optimisme sudah makin kuat di kita semua bahwa pandemi mudah-mudahan akan segera berakhir, optimisme makin tinggi sehingga kita dapat melanjutkan hidup kita dengan lebih baik lagi. Kalau melihat data pada bulan Januari dan kemudian pada bulan Maret terlihat bahwa jumlah yang terkonfirmasi positif sudah menurun sepertiga. Jadi dari ini data 30 Januari misalnya 14.500 orang, nah sementara pada Selasa kemarin 5.700 orang. Terlihat jelas berdasarkan data-data ini telah terjadi penurunan. Ini semua
tentu berkat kerjasama kita bersama, koordinasi antara disebutnya pentahelix, antara berbagai komponen, termasuk di dalamnya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat semua. Tentu kita bersyukur bahwa Indonesia dalam hal vaksin juga termasuk yang terdepan. Jadi ini sesuatu yang harus kita syukuri, dan sehingga ini semua mampu meningkatkan optimisme kita agar perekonomian dapat bangkit kembali. Nah, ini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 4 tahun 2020 dibandingkan negara lain, kita berada di urutan 3 berdasarkan data ini, di mana nomor 1 masih dipegang oleh China alias Tiongkok, kemudian Korea Selatan minus, dan Indonesia minus 2,19, kemudian baru negara-negara lainnya. Nah, sementara untuk keseluruhan tahun 2020 sendiri, Indonesia juga masih nomor 3, satu-satunya yang positif adalah China, kemudian Korea Selatan, dan Indonesia adalah nomor 3. Nah, pada tahun 2021 dan 2022, berbagai lembaga internasional memprediksi bahwa perekonomian kita akan tumbuh positif. World Bank memperkirakan kita akan tumbuh 4,4% pada tahun 2021, IMF 4,8%, sementara OECD meramalkan kita akan tumbuh 4%, dan tahun 2022-nya akan lebih besar dari tahun 2021. Jadi semoga kita akan berhasil kembali hidup dengan lebih baik dan lebih normal. Bapak Ibu sekalian, kita harus menyadari bahwa sekarang adalah zamannya generasi Y dan Z. Jadi terlihat sekarang ini 27,94% ada generasi Z. Kemudian 25,87% generasi milenial atau generasi Y, dan hampir 11% adalah generasi alpha atau post generasi Z. Jadi ini merupakan hal penting untuk kita segera antisipasi, karena pandemi kemarin mengajarkan bahwa berbagai kegiatan kita sangat didukung oleh banyak kegiatan yang biasanya hanya dilakukan oleh generasi Y, Z, dan kemudian alpha. Nah, ini data yang barusan saya sampaikan, terlihat bahwa mayoritas sekarang adalah generasi Z. Ini data di Indonesia berdasarkan sensus tahun 2020 pada September, di mana jumlah penduduk kita mencapai 270 juta jiwa. Nah, ini adalah karakteristik yang yang ada dari kaum tersebut, dan mungkin saya akan garis bawahi beberapa hal. Pertama, generasi Y itu yang lahir tahun 1980, generasi Z tahun 1995, dan generasi Alpha adalah yang lahir pada tahun 2010. Nah, mereka ini seringkali menimbulkan kebingungan pada para orang tuanya. Seringkali mereka menganggapnya tidak bekerja, para orang tua, padahal generasi Z itu diam-diam di dalam tempat tidur pun mereka sudah bekerja. Anak saya tadi pagi sambil sekolah masih berselimut. Itu sesuatu yang tidak terbayangkan di generasi kita. Tapi kita harus mengantisipasi, perusahaan-perusahaan termasuk BUMD, bahwa inilah masa depan generasi kita. Dan mungkin yang saya garis bawahi juga mengenai ideal leadernya. Jadi kalau di zaman saya adalah generasi X, di mana yang penting itu adalah bekerja. Nah, sementara ideal dari leader pada generasi Y itu adalah sifatnya harus suportif. Kemudian untuk generasi Z, model pemimpin idealnya adalah kolaboratif. Kemudian, nah ini nanti generasi alpha lain lagi, co-kreator. Nah, jadi ini harus kita pahami supaya kita bisa tumbuh dengan lebih cepat lagi, karena sangat berbeda dengan misalnya builder di generasi sebelumnya, bahwa komando itu sangat diperlukan. Tapi untuk generasi-generasi sekarang sudah berubah total. Nah, kemudian ini beberapa statistik yang dapat saya sampaikan, bahwa annual digital growth kita, populasi kita naik 2,9 juta, kemudian mobile connection kita naik 4 juta, internet user naiknya tinggi 27 juta, dan kemudian aktif sosial media user juga 10 juta. Jadi peningkatannya sangat signifikan, dan ini beberapa device ownership terlihat banyak sekali handphone yang dimiliki. 98,3% penduduk kita memiliki handphone, smartphone 98,2%. Jadi
sedikit sekali rupanya yang memakai handphone biasa, sekarang hampir semuanya memakai smartphone. Kemudian juga beberapa hal lainnya terlihat di sini yang harus yang harus diwaspadai, termasuk diantaranya adalah bagaimana ada yang namanya smart wristband atau yang ada di sini ini kita, kemudian juga berbagai alat-alat lain yang akan menentukan masa depan anak-anak tersebut. Nah, ini adalah potensi BUMD yang masih bisa digali dan dikembangkan, di mana pertumbuhan asetnya ternyata lumayan besar, 20,6%, total ekuitasnya 23,%, dan total laba bersihnya juga tumbuh 19,08%. Jadi dari sisi pertumbuhan tampaknya ada ada harapan agar bapak-bapak bisa mengembangkan BUMD, bisa lebih mempunyai daya power yang lebih ini lagi, supaya bisa mengembangkan perekonomian di daerah, menjadi lokomotif untuk pengembangan perekonomian di daerah. Dan kita semua tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja dikeluar PP-nya ternyata memberi semangat kepada pemerintah daerah dan juga pada BUMD. Pada intinya adalah bagaimana pendekatan kita sekarang supaya pendapatan daerah meningkat, di mana kelebihan bonus demografi kita bisa dimanfaatkan agar daerah bisa tumbuh dan juga kemudian nasional bisa tumbuh. Kemudian ini tadi seperti yang sudah disampaikan dalam video sebelumnya, bahwa metode penelitian kami menggunakan media monitoring dengan melakukan content analysis, di mana pemberitaan positif BUMD di berbagai media mainstream dan media sosial dari periode Agustus sampai Desember 2020 dengan 3 indikator, yakni publikasi, kemudian inovasi, dan layanan masyarakat. Nah, nanti ini gelar-gelar inilah yang akan disampaikan kepada bapak-bapak berdasarkan penelitian dengan menggunakan media monitoring tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, pada bagian ini saya mohon profil mengenai update warta ekonomi pada tahun 2020, di mana kami juga sudah dengan setengah mati berusaha untuk survive dengan berbagai cara yang kreatif, termasuk e-awarding ini, supaya bisa melewati pandemi ini dan kemudian berhasil lagi di tahun 2021 ini. Dan ini adalah produk kami, masih ada majalah untuk kaum kolonial, kemudian ada juga website, kemudian juga mobile apps yang bisa di-download secara free di berbagai ponsel Bapak Ibu sekalian. Dan kami saat ini rankingnya 48 berdasarkan Alexa, dengan daily unique visitor 440.000 orang, kemudian monthly unique visitornya per bulan 6 juta lebih, 6,2 juta, kemudian per hari daily page view-nya 859 kilo, dan kemudian monthly page view-nya 28,3 juta. Dan ini adalah Instagram Warta Ekonomi sekarang hampir 101.000 followers dengan engagement rate-nya 1,64%, kemudian average like-nya 1.400 lebih. Kemudian juga ini beberapa akun Instagram yang penting. Bagian dari kami juga diantaranya adalah Generasi Sawit, karena kami sangat concern dengan persawitan di Indonesia. Dan berikutnya ini adalah Warta Ekonomi Official YouTube Channel atau Warta Ekonomi TV, di mana saat ini sudah lebih dari 20.000 subscriber, dan kami menyiarkan berbagai isu, termasuk beberapa siaran langsung baik dari beberapa menteri dan juga dari Bapak Presiden. Berikutnya adalah anak perusahaan kami yang lain adalah Herstory, rankingnya sekarang 190. Ini khusus untuk mamah muda dan juga bagi siapapun yang ingin berjiwa mamah muda dan ingin wanita Indonesia maju. Kemudian ini kuadran 1 yang menjadi penyelenggara dari acara ini. Seperti Bapak Ibu lihat semua, narasumber-narasumber nomor 1 di negeri ini, hampir semua menteri sudah berbicara di acara-acara Warta Ekonomi maupun Herstory maupun acara-acara yang lainnya. Dan ini adalah Warta Ekonomi Academy. Kami tetap melakukan pelatihan, walaupun sekarang kebanyakan dalam bentuk daring. Sebelumnya kami melakukan pertemuan secara offline, dan kami berharap selanjutnya akan berlanjut lagi pertemuan-pertemuan secara offline. Dan ini adalah Warta Books atau Warta Ekonomi Books
yang juga menjadi anak perusahaan dari Warta Ekonomi. Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Ihsan telah memberikan sambutan yang hangat untuk kita semua. Dan ternyata ini Pak Ihsan juga membawa kabar baik. Ternyata Pak Fadel Muhammad di tengah-tengah kesibukan beliau masih menyempatkan hadir secara virtual dan menyempatkan untuk memberikan kata sambutan. Wah, terima kasih sekali. Baik, kalau gitu langsung saja kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh founder dan Presiden Komisaris Warta Ekonomi, Bapak Fadel Muhammad. Silahkan Pak Fadel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa ketemu meskipun melalui video conference pemberian award. Kali ini kita memilih BUMD Award karena ternyata pertumbuhan BUMD ini sangat menarik dan banyak sekali di daerah. Pertumbuhan BUMD pada tahun 2019 tercatat seluruh BUMD mencapai 1097 BUMD dan sekarang sudah hampir 1200 BUMD. Artinya, pemerintah daerah menyadari instrumen terbaik dalam mengembangkan ekonomi daerah juga menggunakan BUMD. Maka peran BUMD sangat besar sekali. Saya ingat pada waktu saya berkesempatan menjadi gubernur di Gorontalo, saya pun mendirikan beberapa BUMD untuk menangani baik pertanian, baik investasi dan sebagainya. Tentunya ini menjadi pilihan utama bagi para kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Saudara sekalian, ternyata pertemuan tahunan Bank Indonesia pada tahun 2020 itu menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik Bank Indonesia, OJK, LPS, dan perbankan, itu juga menaruh perhatian yang besar buat Bank Pembangunan Daerah, sehingga peran Bank Pembangunan Daerah semakin hari semakin besar. Dan hari ini tercatat sudah mencapai di atas 900 triliun total aset BUMD yang ada di seluruh Indonesia, sehingga ini menunjukkan perannya semakin besar. Untuk itu maka Warta Ekonomi ingin meneliti, ingin menelusuri, dan dari berbagai penelitian yang ada ternyata bahwa dukungan pembangunan daerah di samping hal yang lain, BUMD ternyata mengambil peran yang sangat besar. Untuk itu, Warta Ekonomi memberikan konotasi atau istilah bagi mereka adalah frontliner Indonesian Economic Recovery. Artinya, garis depan pembangunan di daerah itu ada di tangan BUMD. Dan pada kesempatan ini, kami mengucapkan selamat kepada BUMD yang berprestasi dan sulit, tidak mudah mencapai prestasi yang dicapai oleh saudara sekalian. Setelah penelitian dari Warta Ekonomi yang demikian menjelimet, kita mendapatkan sejumlah perusahaan-perusahaan. Maka untuk itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada BUMD yang mendapatkan award pada kesempatan ini. Selamat berprestasi, selamat membangun daerah. Kita menunggu prestasi Anda yang lebih baik pada masa yang akan datang. Atas segala perhatiannya,
Kami aturkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fadil Muhammad atas sambutannya begitu hangat kepada seluruh penerima penghargaan dan juga seluruh hadirin yang telah bergabung secara virtual melalui Zoom maupun secara langsung sedang menyaksikan melalui streaming channel YouTube wartaekonomi.co.id. Dan selanjutnya sebelum kita mendengarkan keynote speech yang saya yakin sudah ditunggu-tunggu oleh Anda semua, yaitu keynote speech yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. Namun sebelumnya kita juga ingin melihat terlebih dahulu. Nah, ini istilah kata tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk lebih mengenal lagi dengan Paljaya, kita akan menyaksikan tayangan profil dari Paljaya. Silahkan. Paljaya selamatkan kehidupan. Itulah dia tadi, kita telah mengenal seperti apa kegiatan dan juga profil dari Paljaya. Dan selanjutnya seperti yang sudah dinanti-nanti oleh Anda semua, secara langsung kita akan mendengarkan keynote speech dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Yang terhormat, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Founder dan Presiden Komisaris Warta Ekonomi, Pak Fadil Muhammad, CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dengan rahmat dan izinnya pada hari ini kita dapat hadir dalam rangkaian acara Best BUMD Award 2021. Saya mengapresiasi peran strategis badan usaha milik daerah dalam mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Ekonomi daerah yang pulih akan menjadi fondasi untuk pemulihan ekonomi nasional. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif secara ekonomi dan sosial. Perekonomian Indonesia terkontraksi sehingga mencapai pertumbuhan yang minus di 2020, namun dalam year to year kita mengalami kontraksi sebesar minus 2,07%. Secara umum pemulihan ekonomi kita sudah berada dalam jalur yang benar. Dari sisi permintaan, pengeluaran pemerintah memegang peran penting untuk stimulasi aktivitas ekonomi, konsumsi dan investasi. Sementara itu peningkatan permintaan domestik direspons oleh produsen dengan meningkatkan aktivitas produksi. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB mulai pulih seperti manufaktur, konstruksi dan perdagangan.
Sementara itu beberapa sektor tetap mampu bertahan dan tumbuh positif seperti informasi dan komunikasi, kesehatan, pertanian, dan jasa pendidikan. Dan secara kedaerahan ataupun spasial, seluruh wilayah Kepulauan Indonesia mengalami perbaikan di kuartal keempat. Wilayah Jawa dan Sumatera sebagai kontributor utama ekonomi nasional dan kontraksi masing-masing minus 2,6 di Pulau Jawa dan minus 2,21 di Sumatera. Perbaikan ekonomi di Jawa didorong oleh aktivitas ekonomi meskipun penerapan protokol kesehatan ini menjadi penting untuk terus dilakukan. Sementara di ekonomi Sumatera Kalimantan didorong perbaikannya komoditas baik itu sawit maupun karet. Sedangkan wilayah Maluku, Papua merupakan satu-satunya yang berhasil tumbuh positif 2,89, tentunya didorong oleh perbaikan dan hasil daripada hilirisasi sektor mineral. Dan pertambangan ini menunjukkan bahwa ekonomi daerah merupakan motor utama pemulihan ekonomi nasional dan pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung pemulihan ekonomi daerah sehingga Indonesia dapat tumbuh di kisaran 4,5 sampai 5,3% di tahun 2021. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pemerintah telah mempersiapkan beberapa strategi di tahun 2021. Pertama tentu memulihkan kepercayaan publik dengan melakukan vaksinasi hingga per 1 Maret jumlah yang divaksinasi sebesar 1,4 juta atau 98,6% dan dosis kedua telah diberikan pada 1 juta orang dan program tahap kedua telah dimulai dan diberikan kepada 199.000 dan tentu ini akan terus dilakukan secara masif. Pemerintah juga telah memberlakukan pembatasan kegiatan berskala mikro untuk mengurangi kasus positif COVID-19. PPKM ini memungkinkan aktivitas ekonomi berjalan di provinsi dan tentunya ini akan membuat perekonomian bergerak. Yang kedua, pemerintah berkomitmen melanjutkan penanganan COVID dan program pemulihan ekonomi di tahun 2021 dengan alokasi anggaran yang lebih besar dari tahun kemarin, yaitu mendekati 700 triliun. Dan program ini difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, dan dukungan UMKM, pembiayaan perusahaan, serta insentif bisnis akan membantu menjaga kelangsungan bisnis selama pandemi. Di lain itu, pemerintah juga melihat kemampuan keterbatasan daripada fiskal daerah dan tentunya penerapan pinjaman daerah yang telah dialokasikan di tahun 2021 sebesar 10 triliun dan sektor lain adalah tentunya kita fokus pada program-program prioritas antara lain padat karya untuk membantu penciptaan lapangan kerja. Ketiga, pemerintah akan terus mendorong peran BUMD untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah sebagai penyedia manfaat umum bagi masyarakat sesuai dengan potensi daerah yang bersangkutan. Peran BUMD sangat strategis dan di beberapa daerah yang program kerjasamanya melibatkan BUMD, programnya sudah berjalan baik dan tentu keberlanjutannya menjadi penting. Oleh karena itu, pemerintah mendorong skema kerjasama daerah dengan BUMD menjadi salah satu program prioritas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk memajukan ekonomi Indonesia perlu terus kita perjuangkan secara bersama, pemerintah pusat dan daerah dan para stakeholder penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat berjalan secara baik. Sinergi dan koordinasi kebijakan ekonomi ini tentunya akan mempercepat kepercayaan publik dan pemulihan ekonomi, sekaligus untuk memanfaatkan transformasi perekonomian. Selanjutnya saya mengucapkan selamat kepada para pemenang Indonesia Best BUMD Awards 2021. Semoga awards ini dapat memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk mengelola BUMD secara lebih baik di masa-masa mendatang dan tentunya dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19. Sekali lagi selamat kepada yang sudah menyiapkan dari Warta Ekonomi dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang terhormat Bapak Erlangga Hartarto atas keynote speech yang telah disampaikan, dan semoga ini menjadi penyemangat untuk seluruh BUMD yang sudah hadir pada sore hari ini. Baik, kalau gitu kita akan memasuki sesi awarding, namun sebelum memasuki sesi awarding ada satu tayangan yang ingin kita saksikan bersama. Kita saksikan. Apa yang kamu mulai untuk satu perubahan? Sudahkah beraksi untuk bangsa ini? Karena sejatinya, kita bisa membangun negeri hanya dengan kerja keras. Inilah kami, berawal dari harapan. Kami awali langkah masa depan. Kebersamaan menjadi inspirasi kami yang mencipta peluang dari kesungguhan hati. Kami siap membangun negeri ini dengan kecanggihan dalam genggaman yang membuat tak terbatas, lebih besar melayani. Kami adalah Bank Banten. Kami siap melayani negeri lebih baik. Dari Banten, kami bangun Indonesia. Bank Banten, bangun kemandirian Banten. Wah, baik Bapak Ibu yang kami hormati, saatnya kita memasuki sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu Indonesia Best BUMD Awards 2021. Dan kita akan mengumumkan siapakah para penerima penghargaan dalam e-awarding wartaekonomi.co.id Indonesia Best BUMD Awards 2021 Region The Frontline of Indonesia's Economy Recovery. Wah, kira-kira siapa ya yang mendapatkan penghargaan pada siang hari ini? Baik, kalau begitu langsung saja sudah hadir secara langsung di studio kami hari ini, yaitu Bapak Muhammad Ihsan untuk memberikan secara virtual kepada seluruh pemenang ataupun penerima penghargaan, dan akan disaksikan secara virtual oleh Bapak Fadel Muhammad selaku founder dan presiden komisaris wartaekonomi.co.id. Kalau begitu langsung saja untuk penerima penghargaan pertama. Kami ucapkan selamat kepada sebagai Indonesia Best BUMD Awards 2021 on ensuring the accurate and practical move for management of waste and sanitation through community outreach at DKI Jakarta Java Island. Kami ucapkan selamat kepada Pal Jaya. Selamat kepada Pal Jaya atas penghargaan yang telah diterima dan sudah hadir secara langsung pada siang hari ini Direktur Utama yaitu Bapak Hidayat Sigit Suryanto. Silakan Pak Ihsan. Baik. Selamat siang Pak Hidayat. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Ya, Pak Hidayat tentunya mengelola limbah dan air kotor di wilayah di wilayah DKI ini bukan pekerjaan yang mudah. Saya paham itu, tapi Bapak dapat melakukannya dengan baik, melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga kita semua terhindar dari efek-efek negatif akibat dari limbah dan lingkungan tersebut. Oleh karena itu, dengan penuh kebanggaan Pak Hidayat, kami ingin memberikan penghargaan dalam bentuk sertifikat elektronik yang disampaikan langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan untuk disampaikan kepada Bapak. Dan kemudian mohon nanti Bapak dapat memberikan speech-nya kepada kita semua. Baik, kami terbangkan sertifikat ini untuk dapat Bapak terima. 1, 2, 3. Baik. 1. Pak Hidayat, mohon tausiahnya, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Tapi saya protes itu yang PKB BBB doang semuanya. Iya, siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat sore. Yang kami hormati
Bapak Fadil Muhammad selaku founder dan presiden komisaris Warta Ekonomi. Yang kami hormati tadi Pak Menko Perekonomian dan Industri, Bapak Erlangga Hartarto. Yang kami hormati Bapak Muhammad Ihsan sebagai CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi, serta Bapak Ibu penerima award yang hadir pada sore ini, yang kami cintai dan kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bekerja. Tentunya kesehatan adalah hal yang sangat penting di hari ini dengan aktivitas kita yang tentunya tidak bersurut atau berkurang. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Warta Ekonomi atas penghargaan dan apresiasi yang telah diberikan kepada Paljaya di tahun 2021 dengan kategori Ensuring the Accurate and Practical Move Management on Waste and Sanitation Truths Community Outreach at DKI Jakarta dan Java Island. Tentunya penghargaan ini memicu kami sebagai pelaku atau pelaksana untuk melakukan kegiatan membersihkan lingkungan dari domestic waste di DKI Jakarta. Seperti tadi Pak Ihsan sampaikan, tidak mudah, banyak tantangan di mana sebuah kota secara infrastruktur dengan complicated-nya yang sudah ada, kami harus hadir di posisi belakang. Hal ini memang akan menjadikan tanggung jawab kami, tapi tentunya juga seluruh stakeholder yang sudah mensupport kami, baik dari kementerian maupun dari daerah, pemerintahan daerah sekalipun. Jadi memang collaborate yang kami lakukan, itu terus kami lakukan untuk menjadikan lingkungan DKI Jakarta semakin dengan kemarin melihat dari angka di Bappenas bahwa di sanitasi layak dan aman, Jakarta masih menduduki yang paling terbaik dengan posisi pengolahan limbah. PDPAL saya sendiri berdiri tahun 91 dan kita terus meningkatkan alat produksi kami di mana air limbah akan selesai manakala kita harus memperbaiki dan menambah treatment atau instalasi pengolahan air limbah sendiri. Domestic waste ini adalah kegiatan aktivitas manusia. Jakarta sebagai kota urban city tentunya banyak aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi selama ada kegiatan, selama ada kehidupan, itu akan memproduksi waste. Jadi DKI Jakarta itu adalah produsen waste yang paling banyak, baik yang kami layani melalui wastewater management atau air limbah domestik, juga tentunya solid waste-nya sendiri. Hari ini kami di PD Paljaya menangani untuk domestic waste, wastewater atau limbah domestik. Ini sebuah paradigma baru mestinya yang harus kami tanamkan juga ke masyarakat. Karena banyak hal masyarakat ini masih mengesampingkan atau menganggap layanan kami ini adalah paling belakang. Dan kami perlu hadir dan kami sampaikan, tadi juga disampaikan oleh Pak Menteri, terkait dengan hari ini kita terdampak krisis ekonomi, itu tentunya akibat dari krisis health atau krisis kesehatan. Krisis kesehatan bisa muncul juga karena faktor lingkungan yang tidak baik. Hari ini kami dengan seluruh stakeholder pengolahan air limbah, terima kasih atas perhatian untuk diberikan awards. Tentunya kami berharap juga kota-kota lain semangatnya sama, spiritnya sama, untuk terus membersihkan lingkungan ini dengan baik, dengan kapasitas apapun. Air limbah DKI saat ini, tadi seperti disampaikan, untuk kondisi layak, kalau di layanan kami, di layanan PDPAL sendiri yang safely managed by PDPAL itu adalah sekitar 23%. 23% ini angka yang terlihat kecil, tapi secara
penduduk Jakarta kita cukup besar, karena penduduk Jakartanya sendiri sudah 10 juta lebih. Jadi memang hal ini kami perlu juga kolaborasi dengan seluruh stakeholder. PD Paljaya saat ini banyak kolaborasi dengan beberapa akademisi. Nah, kami juga melakukan kegiatan dengan STTPLN, contohnya kita melakukan kegiatan untuk meriset selat lumpur domestik ini untuk menjadi zero waste, sampai dengan hasil akhirnya itu jadi dari lumpur kita jadikan briket kita gasifier, abunya kita jadikan batako. Jadi kami berharap dari selatnya pun kita jadi zero waste. Airnya sendiri juga kami lakukan menjadi recycle water yang layak untuk digunakan. Tentunya layak ini sebagai utility ataupun sebagai water industry. Ini yang terus kami lakukan, kami bekerja sama dengan STTPLN, secara akademi, dengan akademisi itu STTPLN, IPB, Institut Teknologi Bandung, kami terus melakukan kegiatan hal-hal yang terkait dengan zero waste limbah domestik. Dan kami juga melakukan collaborate untuk kegiatan itu dengan program di DKI Jakarta, dengan Basnas, itu melakukan masjid hijau. Jadi kami merevitalisasi tangki septik di masjid-masjid DKI dengan pembiayaan melalui Basnas DKI. Juga kami melakukan revitalisasi tangki septik. Di belakang waktu ini kami ditugaskan, tentunya kami juga berterima kasih juga kepada Pak Gubernur yang terus memperhatikan terkait dengan layanan kami. Kami diberikan tugas untuk merevitalisasi tangki septik di DKI dengan target yang kami selesaikan sampai dengan tahun depan itu kurang lebih sekitar 18.000 KK. Ini adalah sebuah gambaran yang kita harus bersama-sama tentunya baik melakukan sinergi untuk menjadikan lingkungan kita lebih baik. Di masa pandemi ini banyak keterbatasan, tetapi semangat kita tetap harus sama untuk menjadikan lingkungan kita lebih baik. Sekali lagi kami juga mengucapkan selamat untuk para penerima award pada hari ini. Semoga penghargaan ini akan menjadikan kita terus berkarya demi Indonesia lebih baik, lebih maju, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Salam sehat selalu dari kami seluruh jajaran PD Paljaya. Terima kasih atas penghargaan ini, akan menjadikan motivasi kami dan spirit kami untuk lebih baik, menjadikan kota ini lebih layak secara lingkungan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.